petinju cerdas Caleb Sweet Handplane ini di bulan April. Pertarungan itu sendiri, yaitu Benavidez versus Plane, merupakan pertarungan untuk menjadi wajib bagi Canelo dan diyakini oleh publik tinju, jikapun Benavidez menang, maka belum tentu Canelo akan mau melawannya, dan salah satu caranya kemungkinan Canelo akan mengosongkan gelarnya itu. Memang cukup menyedihkan, akan tetapi inilah tinju. Sekali lagi terbaik belum tentu bisa melawan terbaik. Harus diakui, meskipun Canelo telah beberapa kali menelan kekalahan, namun dia masihlah menjadi magnet di dunia tinju ini, sehingga melawan Canelo diibaratkan seperti mendapatkan durian runtuh, yaitu sebuah ketenaran, bayaran besar, dan tentu saja gelar yang diperebutkan. David Benavidez merupakan salah satu petinju yang kini paling dihindari di divisi kelas menengah super. Meskipun mempunyai postur yang dibilang tidak atletis, akan tetapi dia mempunyai daya gedor yang sangat luar biasa, pukulan kombinasi yang mematikan, serta daya pukul yang kuat, sehingga banyak sudah lawan yang terkapar oleh gempurannya itu. Benavidez mengatakan jika dia tidak bisa mendapatkan pertarungan melawan Canelo, maka dia akan selalu siap untuk melawan lawan yang lain seperti David Morrell, Jermall Charlo, ataupun David Bubu Andrade. Bahkan jika semua petarung itu juga tidak ingin melawannya, dia juga siap untuk naik ke divisi berikutnya, yaitu 175, untuk menghadapi para monster di sana. Suatu waktu Benavidez pernah mengatakan jika dia bisa mengalahkan jagoan di 175, Ramirez, Bivol, ataupun Peter Tiff misalnya. Untuk diketahui bahwa Dimitri Bivol pernah menjadi rekan sparring dari Benavidez, sehingga dia pernah mengatakan jika dia mengetahui titik lemah dari seorang Dimitri Bivol, akan tetapi hal itu bisa terlaksana jika Benavidez sudah tidak menemukan lagi lawan di 168. Dalam pertarungan terdekatnya, yaitu melawan Caleb Plane, Benavidez mengatakan jika dia akan menghancurkan wajah dari seorang Caleb Plane itu. Namun di lain pihak, ayah sekaligus pelatihnya mengatakan jika Caleb Plane kemungkinan akan mencari cara untuk menggagalkan duel mereka. Benavidez yang mempunyai catatan rekor 26 kemenangan tak pernah kalah ini kelihatannya menakut-nakuti mantan juara kelas menengah IBF Caleb Plane itu dalam konferensi pers mereka beberapa waktu yang lalu. Berbicara tentang keinginannya untuk menyakitinya secara serius. Sulit dipercaya jika Plane akan menarik diri dari pertarungan itu. Tetapi dari sisi yang lain, melihat perilakunya selama konferensi pers, kemungkinan kita juga tidak bisa mengesampingkan hal itu. Ia mungkin berubah pikiran setelah menilai Benavidez cukup mengejutkan bagi Caleb Plane melakukan perlawanan sejak awal, karena Benavidez kemungkinan lawan yang salah baginya. Caleb Plane tampak khawatir dari cara Benavidez bersikap keras padanya saat itu dengan dia berbicara tentang kekerasan yang akan dia rencanakan dilakukan kepadanya pada bulan Maret nanti di Showtime Pay-Per-View MGM Grand Garden Arena Las Vegas, Amerika Serikat. Akan terlihat buruk jika Caleb Plane menarik diri dari pertarungan itu, karena hal itu tentu akan memperkuat pandangan banyak penggemar tinju bahwa dia memiliki rasa takut kepada mantan juara kelas menengah super WBC 2 kali, David Benavidez. Caleb Plane membutuhkan kemenangan atas Benavidez agar dia bisa mengunci diri untuk pertandingan ulangnya yang tentu saja mendapatkan bayaran besar melawan Canelo nanti, kejuaraan kelas menengah super yang tak terbantahkan. Hampir pasti bahwa Canelo akan setuju untuk melawan Caleb Plane jika dia berhasil mengalahkan Benavidez, karena dia sudah terbukti bisa mengalahkan petinju cerdas itu. Pertarungan Benavidez versus Plane merupakan pertarungan dengan aroma penuh dendam dan hampir dipastikan akan berjalan dengan sangat seru. Faktor kekuatan dan usia muda David Benavidez, yaitu berusia 26 tahun, akan menjadi faktor penentu dalam mengalahkan mantan juara IBF 168, Caleb Plane yang berusia 30 tahun. Jika hal itu terjadi, maka Benavidez akan menjadi penantang wajib WBC bagi Canelo. Dengan asumsi,
Jika Canelo tidak akan melawan Benavides pada akhirnya, maka seharusnya Dewan Tinju Dunia harus mencabut gelar WBC-nya itu. Karena tentu saja mereka akan terlihat bodoh dan konyol sebagai organisasi tinju dunia jika mereka mengizinkan dari seorang petarung yang menyimpang dari kewajibannya tahun demi tahun. WBC menggunakan alasan waralaba untuk tidak menelanjangi Canelo. Akan menyedihkan, tetapi sepenuhnya dapat diprediksi pada saat yang sama. Padahal, jika saja Canelo mau menghadapi Benavides, maka tentu saja popularitasnya akan semakin menanjak. Apalagi jika dia bisa mengalahkannya. Karena melawan Bivol saja belum bisa membuktikan bahwa Canelo mampu untuk menghadapi Benavides. Pihak Canelo kelihatannya menyadari betul bahwa menghadapi seorang Benavides menempatkannya pada risiko tinggi karena jika kalah bisa dipastikan Canelo akan langsung melorot popularitasnya dan tentu pendukungnya akan mulai berbondong-bondong untuk bergeser pada monster Meksiko David Benavides. Pihak Benavides kelihatannya sangat meyakini betul jika pihaknya mampu menghabisi Canelo sehingga mereka sampai dengan saat ini tidak bosan untuk selalu melontarkan tantangan dan juga berbagai cara untuk bisa melawan Canelo Alvarez. Bisa dibilang, salah satu penghalang bagi David Benavides untuk menjadi lebih tenar adalah karena adanya semacam dominasi tinju dari petinju Meksiko ini, seorang Canelo Alvarez, sehingga mengalahkan Canelo bisa dibilang adalah hal yang wajib bagi David Benavides jika dia ingin lebih tenar. Diyakini jikapun Benavides menang atas Caleb Plant dan menjadi wajib bagi Canelo, pertarungannya pun kemungkinan besar baru bisa digelar pada tahun depan. Karena Canelo sendiri telah memiliki agenda yaitu menghadapi John Ryder dan Dimitri Bivol. Tahun 2024 kemungkinan akan menjadi tahun keemasan bagi Benavides jika dia bisa bentrok melawan Canelo Alvarez. Ya, El Bandera Roja Benavides, sang monster dari Meksiko, kini harus meniti jalan terjalnya untuk menggapai gelar di 168. Akankah Benavides mampu melewati jalan itu untuk selanjutnya menjadi pemegang dari seluruh gelar di kelas menengah super? Ataukah dia akan terjatuh oleh batu sandungan seorang Caleb Sweethand Plant dalam pertarungan penuh dendam nanti? Ya, kita tunggu saja.